Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Faradila, SSI, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan visualisasi data. Dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan pemaparan sebelumnya dari hasil dari tugas mata kuliah analisis dan visualisasi data di mana presentasi ini akan mengangkat topik analisis penggunaan dan efektivitas aplikasi Maxim dari perspektif pengemudi dan pengguna di Kota Palembang. Sebelumnya, presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok kami. Pertama, mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya adalah Novita dengan NPM 2022210050 selaku moderator kelompok saya pada presentasi pagi ini. Dan selanjutnya ada rekan saya, Jessica Oktaviani dengan NPM 2022210063. Lalu juga ada Ina Diana dengan NPM 2022210060 dan juga M. Aidil Irawan dengan NPM 2022210067. Lalu yang terakhir ada Febi Nazila Putri dengan NPM 2022210091. Kita memulai presentasi ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya memberikan gambaran singkat mengenai alur presentasi. Pertama-tama, kami akan menjelaskan latar belakang masalah yang mendorong penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kami akan memaparkan metodologi yang digunakan dalam analisis kami. Lalu, bagian utama dari presentasi ini akan membahas tentang hasil analisis data yang telah kami lakukan, dan juga kami akan menyampaikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian yang kami lakukan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Jessica Oktaviani, yang akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, serta terkait analisis data struktural, equation, modeling, atau biasa disebut SEM. Kepada Jessica, saya persilakan. Saya akan memulai pemaparan yang diawali dengan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Aplikasi transportasi online semakin populer di berbagai kota, termasuk Palembang. Maxim, sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini, perlu dievaluasi efektivitas dan penggunaannya. Tujuan penelitian, menganalisis efektivitas dan penggunaan aplikasi Maxim dan dari perspektif pengemudi dan sorry. Ya, Tujuan penelitian. tujuan aja. Tujuan penelitian, menganalisis efektivitas dan penggunaan aplikasi Maxim dari perspektif pengemudi dan pengguna. Next. Metode penelitian. Penelitian menggunakan teknik Structural Equation Modeling atau SEM. Pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden di Palembang. Deskripsi responden. Usia mayoritas berusia antara 17 sampai 35 tahun. Jenis kelamin terbagi rata antara pria dan wanita. Status 10 pengemudi dan 20 pengguna. Lama penggunaan kurang dari 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, sampai lebih dari 1 tahun. Next. Analisis data. Analisis data Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik analisis statik yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktural. SEM menggabungkan aspek analisis faktor dan analisis regresi, serta memungkinkan pengujian hubungan kompleks antara variabel struktur dan laten. Baiklah, terima kasih Jessica. Selanjutnya, Ina Diana akan melanjutkan penjelasan poin penting dari analisis data struktural equation modeling dan juga hasil pembentukan model awal serta evaluasi model pengukuran yang dibuat menggunakan program Smart PLS. Saudara Ina, silakan. Baik, terima kasih kepada Delano kita. Analisis data. Berikut adalah beberapa poin penting tentang SEM. Variabel laten dan terukur. SEM memungkinkan untuk memasukkan variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung, seperti kecerdasan atau kepuasan, serta variabel terukur yang bisa diukur secara langsung, seperti skor teks atau pendapatan. Variabel laten biasanya diwakili oleh beberapa variabel terukur. Model pengukur dan struktural.
terdiri dari dua komponen. Satu, model pengukuran menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikatornya, atau variabel terukur. Dua, model struktural menjelaskan antara variabel laten itu sendiri. Diagram analisis jalur atau path analysis seringkali digambarkan dalam bentuk diagram jalur yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel. Diagram ini memudahkan pemahaman tentang struktur hubungan antar variabel. Penguji hipotesis SEM digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel ini, termasuk pengujian apakah model yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang diamati. Penelitian ini melakukan beberapa tahapan, yaitu pembentukan model, pengujian reliabilitas, dan validasi model awal, lalu pengujian model akhir dilakukan dengan cara yang sama pada model awal. Next. Pembentukan model awal. Model awal penelitian dibuat dengan menggunakan program Smart PLS versi 4.1.0.3 dengan memasukkan seluruh variabel laten beserta indikatornya dan menghubungkan masing-masing variabel laten dan indikatornya. Berdasarkan teori kajian penelitian terdahulu yang ditemukan, model awal penelitian yang dibuat dalam penelitian ini memiliki 3 variabel laten dan 15 indikator. Tiga variabel latennya itu adalah X1, X2, dan Y. Evaluasi model pengukuran. Model penelitian setelah dilakukan penghapusan indikator dengan nilai kurang dari 0,70 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Baiklah, terima kasih Ina. Selanjutnya, M. Aidil Irawan akan menjelaskan hasil validitas konvergen, validitas nilai average variance extracted atau F, dan hasil uji reliability dari penelitian kami. Saudara Aidil, silakan. Berikut adalah dari validitas konvergen. Angka pada tabel berikut kami dapatkan pada hasil kuesioner yang telah kami sebar dan kami analisis menggunakan Smart PLS. Dan berikut adalah hasilnya. Dengan kesimpulan nilai loading faktor semua item pernyataan lebih besar dari 070, maka semua item pernyataan dinyatakan valid konvergen. Next. Next. Berikut adalah nilai dari validasi nilai average variance extracted. Dengan kesimpulan, semua variabel memiliki nilai AV lebih besar dari 0,50, maka semua indikator konstruk merupakan indikator yang valid. Berikut adalah dari uji reliability. Dengan kesimpulan, nilai Combredt alpha dan composite reliability semua variabel lebih besar dari 0,7, maka semua variabel sudah reliable. Menurut Safitri pada tahun 2021 halaman 3435, menurut Haryono pada tahun 2016 halaman 383, menurut Hamid dan Anwar pada tahun 2019 halaman 42. Baiklah, terima kasih Saudara Aidil. Terakhir akan disampaikan oleh Febi Nazila Putri yang akan menjelaskan tentang hasil evaluasi model struktural dan hasil pengujian hipotesis dari penelitian kami. Kepada Febi, kami persilakan. Evaluasi model struktural setelah melakukan uji outer model sehingga diperoleh konstruk yang valid dan reliable. Langkah berikutnya adalah evaluasi inner model, yaitu menguji signifikasi untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai R² untuk variabel Y, efektivitas aplikasi maksim sebesar 0,757, hal tersebut menandakan bahwa variabel Y, efektivitas aplikasi maksim, mampu menjelaskan variabel X1, faktor teknisi aplikasi, dan X2, kebijakan dan kelebihan atau kekurangan sebesar 7,57%, maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat. Pengujian hipotesis.
Adapun penjelasannya sebagai berikut. A. Variabel faktor teknis aplikasi X1 berpengaruh Y diperoleh nilai T statis sebesar 2,957 lebih dari 1,96 atau nilai P values 0,0 kurang dari 0,05. Maka H1 diterima, yaitu faktor teknis aplikasi berpengaruh terhadap efektivitas aplikasi Maxim. B. Variabel kebijakan dan kelebihan atau kekurangan. X2 berpengaruh, Y diperoleh nilai T statis sebesar 6,068 lebih dari 1,96 atau nilai P values 0,0 kurang dari 0,05. Maka H2 diterima, yaitu kebijakan dan kelebihan atau kekurangan juga berpengaruh terhadap efektivitas aplikasi Maxim. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Feby. Dari hasil penelitian kami terkait analisis penggunaan dan efektivitas aplikasi Maxim, dari perspektif pengemudi dan pengguna di Kota Palembang didapatkan kesimpulan bahwa pertama, aplikasi Maxim dianggap efektif oleh sebagian besar pengemudi dan pengguna di Palembang. Lalu yang kedua, kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan dan keamanan aplikasi. Dan yang ketiga, kendala teknis dan kebijakan layanan menjadi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Juga kami rangkum saran untuk masukan perbaikan, yakni pertama dengan peningkatan sistem teknis. Pertama bisa mengatasi kendala teknis yang sering dihadapi pengguna dan pengemudi. Lalu yang kedua memastikan aplikasi berfungsi dengan baik tanpa gangguan. Lalu yang kedua ada kebijakan layanan yang lebih responsif dengan menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan feedback dari pengguna dan pengemudi, lalu melibatkan pengguna dan pengemudi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Lalu yang ketiga terkait keamanan dengan meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi pengguna dan pengemudi dan juga menyediakan fitur keamanan tambahan dalam aplikasi. Terima kasih kepada peserta atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita menutup presentasi ini, kami menerima masukan ataupun saran. Dan juga dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami, maka kami ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga hasil penelitian kami dapat memberikan manfaat bagi pengembangan aplikasi transportasi online di Kota Palembang. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.